sebagai bagian dari pendidikan politik dan kini ia menjadi salah satu politikus tangguh dan cerdas dalam badan pemerintahan daerah. Ketimbang menyalahkan keberuntungan yang enggan menghampiri, lebih baik mengkaji kegagalan-kegagalan yang Anda alami. Jika Anda kalah, belajarlah dari kekalahan itu. Banyak orang mengarungi badai kehidupan dengan menuding kekurangannya sebagai nasib sial, celaka, nasib buruk, dan sulit. Orang-orang semacam ini seperti anak kecil yang masih berusaha mengais simpati. Tanpa mereka sadari, mereka gagal melihat peluang untuk bertumbuh lebih besar, kuat, dan mandiri. Jangan menyalahkan kesialan. Menyalahkan kesialan tidak akan membuat keinginan kita tercapai. Belum lama ini, seorang teman yang berprofesi sebagai konsultan sastra, penulis, dan kritikus berbincang dengan saya tentang syarat menjadi penulis sukses. Banyak calon penulis paparnya. Saya tidak serius menulis. Mereka mencoba lantas menyerah ketika harus berusaha keras. Saya tidak bisa sabar menghadapi orang-orang ini karena mereka mencari jalan pintas yang tak pernah ada. Namun, ia melanjutkan, saya tidak ingin mengatakan bahwa kegigihan saja cukup. Sebenarnya kegigihan semata seringkali tidak cukup. Saat ini saya sedang bekerja dengan seseorang yang menulis 62 kisah fiksi pendek, tapi ia tidak sukses menjual satu pun karyanya. Ternyata ia sangat gigih dalam menulis. Masalahnya, ia menggunakan pendekatan dasar yang serupa dalam setiap tulisannya. Ia hanya mengembangkan format yang itu-itu saja bagi ceritanya. Ia tidak pernah bereksperimen dengan bahan tulisannya, plot dan karakter ceritanya, dan mungkin gaya ceritanya. Saya berusaha mendorong klien ini untuk mencoba beberapa pendekatan dan teknik baru. Ia punya kemampuan dan jika ia bereksperimen, saya yakin ia akan sukses menjual karya tulisnya. Namun jika ia tidak bereksperimen, ia akan terus menerima penolakan demi penolakan. Nasihat konsultan sastra ini bagus. Kita harus memiliki kegigihan. Namun kegigihan hanyalah salah satu unsur dari kemenangan. Kita bisa mencoba, mencoba, dan terus mencoba lagi walaupun kita gagal. Oleh karena itu, kombinasikanlah kegigihan dengan eksperimen. Edison dikenal sebagai salah satu ilmuwan Amerika yang paling gigih. Ia dilaporkan melakukan ribuan eksperimen sebelum akhirnya menemukan bola lampu listrik. Harap dicatat, Edison melakukan banyak eksperimen. Ia gigih mengejar tujuannya, yaitu mengembangkan bola lampu. Namun, ia membuat kegigihannya bermanfaat dengan cara bereksperimen. Kegigihan saja tidak menjamin kemenangan, namun kegigihan yang dipadukan dengan eksperimen sungguh menjamin kesuksesan. Baru-baru ini saya membaca artikel tentang pencarian minyak yang gencar dilakukan. Disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan minyak mempelajari formasi bebatuan dengan hati-hati sebelum mengebor sumur minyak. Meski analisis sains sudah dijalankan, 7 dari 8 sumur minyak yang digali kering kerontang. Perusahaan-perusahaan tersebut memang gigih mencari keberadaan minyak, tidak dengan mengebor sumur sembarangan, tetapi dengan melakukan eksperimen pada sumur yang baru ketika penyelidikan menyebutkan sumur pertama itu kering. Banyak orang ambisius yang tampaknya menjalani hidup dengan kegigihan yang mengagumkan, tapi mereka gagal meraih kesuksesan karena tidak bereksperimen dengan pendekatan-pendekatan baru. Pertahankan tujuan Anda erat-erat, jangan bergeser satu inci pun dari tujuan Anda. Selain itu, jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Jika usaha Anda tidak menuai hasil, cobalah pendekatan baru. Seseorang yang memiliki kualitas kesuksesan luar biasa adalah sosok yang memiliki kegigihan sejati, yang memegang sesuatu dan tak melepaskannya. Berikut adalah 2 saran untuk mengembangkan kekuatan eksperimen. Unsur yang ketika dipadukan dengan kegigihan akan membuahkan hasil. 1. Katakan kepada diri Anda, ada jalan keluar. Pikiran kita bersifat magnetis. Begitu Anda berkata kepada diri sendiri, saya terpukul, tidak ada jalan untuk menanggulangi masalah ini. Pikiran negatif muncul. Itu akan meyakinkan diri Anda bahwa Anda memang terpukul. Anda justru harus meyakini ada jalan keluar untuk memecahkan masalah ini. Dan pikiran positif akan masuk ke benak Anda serta membantu Anda menemukan solusi. Yang terpenting, Anda yakin ada jalan keluar bagi setiap masalah. Penasihat-penasihat pernikahan melaporkan bahwa menyelamatkan perkawinan tidak akan sukses sampai salah satu atau kedua pasangan tersebut memahami adanya kemungkinan mengembalikan kebahagiaan pernikahan mereka. Para psikolog dan para pekerja sosial mengatakan seorang pecandu alkohol akan terus mengkonsumsi alkohol hingga orang itu yakin dirinya mampu melepas ketergantungannya dari minuman keras. Ribuan bisnis baru akan dibentuk tahun ini. 5 tahun dari sekarang, hanya sebagian kecil bisnis yang masih beroperasi. Banyak pemilik bisnis yang gagal akan berkata, kompetisi sangat ketat. Kami tidak punya pilihan selain gulung tikar.
Sesungguhnya ketika sebagian besar orang membentur penghalang SIS, semua itu sulit. Yang mereka pikirkan dan peroleh hanyalah kekalahan. Saat Anda meyakini ada jalan keluar, secara otomatis Anda mengubah energi negatif. Ayo berhenti, ayo mundur, menjadi energi positif. Ayo lanjutkan, ayo maju terus. Masalah atau kesulitan menjadi tidak terpecahkan ketika Anda berpikir itu mustahil terpecahkan. Dapatkan solusi dengan meyakini bahwa memperoleh solusi merupakan keniscayaan. Anda harus menolak untuk berkata atau berpikir bahwa itu mustahil. Kembali dan segarkan diri Anda. Acap kali kita hidup dalam masalah begitu lama, sehingga kita tak mampu lagi melihat solusi atau pendekatan baru. Beberapa minggu lalu, seorang insinyur ditugaskan mendesain struktur aluminium baru yang sangat berbeda dengan struktur yang pernah dirancang atau dikembangkan. Saya bertemu dengannya beberapa hari lalu dan bertanya bagaimana bangunan barunya bisa didirikan. Tidak terlalu bagus jawabnya. Saya rasa saya belum meluangkan cukup waktu dengan taman saya musim panas ini. Ketika saya berkutat dengan masalah desain dalam waktu lama, saya harus keluar untuk mencari ide-ide segar. Anda akan terkejut lanjutnya jika tahu betapa banyak ide baru yang terbersit dalam benak saya saat sedang duduk di pinggir pohon sambil memegang selang air yang menyirami rumput. Pada sebuah konferensi pers, Presiden Eisenhower pernah ditanyai mengapa ia melakukan banyak perjalanan pada akhir pekan. Jawabannya adalah nasihat yang berguna bagi semua orang yang ingin memaksimalkan kemampuan kreativitasnya. Presiden Eisenhower berujar, saya tidak percaya bahwa siapapun, entah ia mengelola General Motor atau Amerika Serikat, mampu melakukan pekerjaan terbaiknya hanya dengan duduk manis di meja dan menatap tumpukan kertas. Sebenarnya, Presiden harus mencoba membebaskan pikirannya dari detail yang kurang penting. Kemudian berpikir menurut prinsip dan faktor dasar, sehingga mampu mengambil keputusan yang jelas dan lebih tepat. Seorang mantan rekan bisnis saya melakukan perjalanan keluar kota selama 72 jam bersama istrinya sekali sebulan. Ia tahu perjalanan dan penyegaran ini meningkatkan efisiensi mentalnya, sehingga dirinya lebih bernilai di mata para klien. Ketika Anda mengalami kesulitan, jangan menyerah. Justru Anda harus mundur sejenak demi mendapat kesegaran mental. Cobalah sesuatu seperti memainkan musik, berjalan-jalan, atau tidur sejenak. Kemudian ketika Anda berusaha mengatasinya lagi, solusi tahu-tahu muncul. Melihat sisi baik pun bermanfaat dalam menghadapi situasi yang besar. Seorang pemuda bercerita kepada saya bagaimana ia berkonsentrasi melihat sisi baik saat kehilangan pekerjaannya. Ia menjelaskannya seperti ini. Saya dulu bekerja untuk sebuah perusahaan kredit yang besar. Suatu hari saya mendapat surat perintah untuk mengundurkan diri. Memang ketika ini terjadi gejolak ekonomi sehingga perusahaan memecat karyawan yang kurang berharga bagi perusahaan. Gaji saya di sana tidak terlalu besar, tetapi standarnya sudah cukup baik. Saya merasa galau selama beberapa jam, tapi akhirnya saya memandang kejadian itu sebagai berkah tersembunyi. Sebenarnya saya tidak terlalu menyukai pekerjaan itu, tapi saya tetap di sana. Saya pernah mencoba melamar dimanapun. Kini saya punya kesempatan untuk menemukan sesuatu yang saya sukai. Tak lama kemudian saya menemukan pekerjaan yang saya sukai sekaligus memberi gaji yang lebih tinggi. Diberhentikan dari perusahaan kredit adalah peristiwa terbaik yang terjadi pada diri saya. Camkan, Anda memandang segala sesuatu sesuai harapan Anda. Lihatlah sisi baiknya dan kalahkan ketakutan Anda. Segalanya akan bekerja selaras selamanya jika Anda mengembangkan visi yang jelas. Tinjauan selayang pandang. Perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan terdapat pada sikap seseorang menghadapi kegagalan, rintangan, ketakutan, serta situasi mengecewakan lainnya. 5 petunjuk untuk membantu Anda mengubah kekalahan menjadi kemenangan adalah 1. Pelajari kegagalan untuk meniti jalan kesuksesan. Saat Anda gagal, pelajari, kemudian lanjutkan untuk memenangkannya di lain waktu. 2. Beranikan diri Anda untuk memberi kritik yang membangun bagi diri Anda sendiri. Cari kesalahan dan kelemahan Anda, lalu perbaiki semua. Ini akan membuat Anda menjadi profesional. 3. Jangan menyalahkan kesialan. Teliti setiap kegagalan yang Anda alami. Temukan kesalahan Anda, ingat menyalahkan kesialan tidak akan membuat keinginan Anda terkabul. 4. Padukan kegigihan dengan eksperimen. Pertahankan tujuan Anda, tetapi jangan lakukan sesuatu yang sia-sia. Cobalah pendekatan-pendekatan baru lalu eksperimen. 5. Camkan setiap situasi memiliki sisi baik. Temukan itu, perhatikan sisi baiknya, dan hapus ketakutan Anda. Oke, terima kasih Mbak Danis.
Oke, mungkin dari teman-teman ada yang dapat sesuatu? Saya mau sharing kok. Ya, silakan, Eh, silakan. saya dapatkan itu hari ini kan kayak dari baca buku ini, saya kan selalu merasa segala sesuatu tuh mustahil lah bisa mustahil. Tapi kayak baca di buku ini tuh kayak merasa ternyata kita tuh bisa segala sesuatu tuh tidak ada yang mustahil asalkan pola pikir kita tuh benar dan kita tuh bisa Wow. punya pikiran pasti ada jalan dan benar pasti ada magnet tiba-tiba tuh bakalan muncul di pikiran kita, oh bisa kayak gini ya, oh bisa kayak gini ya, dan akhirnya bisa terselesaikan kayak gitu sih. Jadi intinya tuh selalu ada jalan gitu sih Kak. Ya, thank you, Yen. Atau mungkin ini, Yen, perlu diperdalam sedikit. Ada pengalamankah mungkin terutama ketika mengerjakan bisnis HDI yang membuat Yeni bisa punya kesimpulan seperti tadi? Iya ada kok. Kalau yang kayak HD ini kan aku kan nggak mungkin ya bisa eksekutif gitu kan. Oke. Gimana sih caranya? Pertama sih jadi diamond. Jadi diamond gimana sih mungkin aku jadi diamond? Aku nggak tahu lah aku harus gimana gitu kan. Tapi aku tuh selalu, em, aku punya upline yang selalu support. Ayo Lion, lakukan presentasi prospek. Cobalah, percaya aja sambil berdoa gitu kan. Aku lakuin kan. Nah, puji Hmm. Tuhan bisa diamond. Lalu aku tuh bilang ke upline aku pengen bisa eksekutif nih. Gimana caranya ya? Aduh, kayaknya nggak mungkin lah aku bisa gitu kan. Lagi-lagi dikasih motivasi, support. Kemarin kamu aja bisa diamond. Ini juga pasti bisa gitu kan. Lakukan lagi kayak gitu kan. Terus percaya dan berdoa. Puji Tuhan, Tuhan tuh baik. Tuhan tuh tahu kalau kita tuh punya keyakinan dan keinginan dan Tuhan yang akan meluruskan semua jalannya. Dan akhirnya tercapai ya eksekutifnya ya. Wih, luar Puji biasa Tuhan ini. Kak. Hmm. Yen, jangan kabur dulu, Yen. Ini soalnya jujur sih, kalau ngomong tentang Yeni menarik. eh Gini, teman-teman, karena jujur, karena kalau prosesi Yeni itu kan saya tahu kan, di awal, ya kan. Yang pada waktu kamu melangkah ke sebuah perubahan, ya, jadi mungkin teman-teman nggak paham perubahan apa sih yang dilakukan. Jadi Yeni ini adalah salah satu yang lahir di generasi pandemi. Jadi dia tuh generasi online, ya kan. Ketemu orang awal-awal tidak tidak bisa, malu, ya kan. Eh, Terus pada waktu itu kan salah satu jurus yang disarankan oleh para upline kan disuruh melakukan perubahan loh, Yen, untuk melakukan onsite. Ya benar. Itu kan menyebalkan sekali ya, Yen ya. Ya. Loh, bener nggak? Loh, buat teman-teman terbiasa onsite, mungkin Anda berpikir gini kan, susahnya apa sih onsite kan gitu kan. Ingat, makanya saya bilang, ini dulu dia itu hanya main dari WA. Jadi dia pada waktu diceritain oleh para upline-nya untuk onsite, itu awalnya juga menolak. Ingat tak, Yen? Apa sih, Yen, yang membuat kamu dalam kondisi yang perasaan menyebalkan itu tapi terus mau melakukannya, Yen? Mungkin teman-teman butuh tips loh itu, Yen. Sebel gak sih, Yen? Pada waktu Sebel. apa ngomong, Yen, onsite, Yen, ayo presentasi. 1 hari 4 sampai 5 orang. Sebel gak sih pada waktu para upline tuh ngomong kayak gitu? Merasa kayak nggak mau gerak gitu. Terus? Lalu kayak, tapi kata upline aku, kamu pengen nggak punya rekan kerja aktif, Yen? Kalau rekan kerja aktif itu nggak bisa kalau dapatin lewat WA gitu kan. Hmm. Aku bilang aku pengen gitu kan. Jadi sampai memaksakan diri yang sebenarnya kaki ini nggak mau gerak gitu kan. Ya aku paksain buat aku gerak gitu. Ketika aku gerak pun sebenarnya tuh malu gitu ketemu orang kan karena aku tipenya tuh introvert banget gitu kan. Yang kalau ketemu orang, aduh mau ngomong apa ya? Aduh bingung nih. Tapi aku memang ada kesalahan gitu kan. Tapi dari kesalahan yang aku buat itu
Ya aku review diri aku sendiri, aku introspeksi, aku ke depannya harus gini, kayak gitu. Jadi ya masih belajar sih sampai hari ini, gitu kok. Ya, dan awal-awal itu pun hasilnya kan tidak sesuai harapan tuh, Yen. Apa Iya, langsung dapat? Nah, loh, mungkin teman-teman tuh mikirnya gini loh. Oh ya, ya ini bisa eksekutif. Beruntung kali. Mungkin dia begitu melakukan perubahan, ya kan? Itu langsung hasilnya berubah semua. Gitu, Yen. enggak segampang itu. Jadi semua itu betul-betul karena proses. Karena aku menjalankan proses setiap hari sesuai dengan pos kan. Kita ketemu orang, ya ketemu orang kita presentasi, yang nggak langsung diterima, nggak langsung orang itu beli. Kadang juga hari itu nggak pernah dapat sama sekali. Tapi benar sih ketika kita melakukan prospek atau apa presentasi gitu ya, Tuhan tuh bakal buka jalan. Memang bukan orang itu yang beli, tapi ada aja orang lain tuh tiba-tiba, Yen, aku mau pesan ini ya, Yen, aku mau pesan ini ya, tapi aku tuh tetap ketemu orang gitu, meskipun Yan, orang itu nggak beli. oke, Yan. Kalau yang di buku itu Mm-mm. kan diceritakan bahwa kegagalan itu terus dievaluasi. Kamu ngalami itu juga nggak, Yan? Iya, Boleh alami. cerita nggak, Yan? Pengalaman yang mana yang awal-awal kamu merasa, ah, rasanya salah nih, ya kan? Terus kamu evaluasi dan hari ini jadi lebih baik, gitu. Boleh sharing nggak, Yan? Ah, aku ingat tuh pas awal-awal aku tuh pas tawarin presentasi ke orang kan, aku kayak sales gitu. Hmm. Jadi Kayak pas apa itu? aku Kayak sales tuh kayak apa itu? kayak aku datang ke rumah orang, aku kan biasanya tuh plan prospek semua kan dulu kan. Ya. Aku datang ke rumah orang, nggak basa-basi dulu gitu. Dulu aku pernah Hmm. lakuin kayak gitu. Terus aku tuh waktu dulu nggak bisa baca orang. Baca orang tuh bukan maksudnya punya indera keenamnya, tapi kayak kita baca situasinya. Ah, waktu itu aku nggak bisa kayak gitu. Nah, hari ini aku tuh mulai tahu kondisi orang tuh kita pertama kali kalau masuk itu ya kita memang harus kayak basa-basi, pujian, segala macam. Itu juga aku dapetin dari baca buku kan. Kita kalau ketemu orang, kita lihat dulu sekitarnya, apa yang kita bisa jadikan pujian ya untuk dia. Karena setiap orang memang suka dipuji kan, kayak gitu Hmm. kok. Oke, oke. Ya, thank you dan congrats ya, Yan. Karena ini nanti di Evolve tahun depan itu akan recognize di atas panggung Executive Diamond sebagai New Wih, Executive Diamond. selamat Terima kasih selamat Yeni selamat. Puji buat sharingnya. Tuhan. Iya, Kak. Ini sebetulnya harusnya ada yang kita mau todong juga ya, Han ya. Siapa lagi nih? Kak Monik bisa online nggak tuh? Kak Monik bisa monitor? Nah, udah siap tuh. Siap untuk ditodong lagi, Han. Todongan. Dapat sesuatu nggak kamu Nick dari hari ini? Apa namanya Masih di mikrofonnya? mute. Mikrofon masih di mute. Oke, nggak ada sih, cuman paling sharing acara-acara aja kemarin bagus acaranya, acaranya Ibu Tuti dan Bu Wike. Iya, saya sebetulnya tuh pengen nodong upline-nya. Tadi upline-nya open cam, sekarang kok lagi close cam ya. Saya juga ucapkan congratulations ya buat Pontianak kemarin membuat acara maraton luar biasa loh. Mereka tuh buat acara kemarin di Pontianak teman-teman tanggal 1. Bayangin tanggal 1 lagi. Jadi buat panitia terutama luar biasa di tengah tutup poin masih bisa prepare acara ya. HDI Grow tanggal 1, tanggal 2 gelar acara biskin. Dan yang luar biasa adalah sekali lagi congratulations ya. Lewat 2 hari acara itu penjualan 30 juta. Luar Luar biasa. biasa. Bukannya kita juga mestinya kongres ke Monik juga ya, Han? Oh iya, iya, iya. Saya juga congrats buat Monik karena Monik menjadi new executive Executive diamond. Baru Diamond. 1 kali ya? Satu kali. Iya. Belum, itu belum Congrats apa-apa ya. sih. Masih perlu banyak Nah, belajar, ya. ya, jujur kalau Kak Monik ini saya masih belum ini Pak Ronald. Saya masih belum berani, bukan berani. Saya belum mau korek-korek. Saya tahu
Setelah ini tuh masih ada lompatan-lompatan besar. Saya simpan dulu Wih. ceritanya untuk kamu nih. Tapi tetap congratulations untuk new executive diamond. Ya, tapi ceritanya masih banyak di belakang. Nanti sabar, sabar. Nanti pada waktu ledakannya terjadi, nanti kita akan cerita. Oke, 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 oke. Nah, Yang baca mau eh sharing? Yang ya, baca ngilang nih. Mbak Dani silang. Oh, ada kok. Enggak, mau aku nyimak. Oh, Oh iya, gimana? Jadi ada yang mau di-sharingkan? ya dapat banyak sih. Memang kalau membaca tuh dapat banyak ya. Kegigihan hanyalah salah satu unsur kemenangan. Jadi nggak hanya butuh gigi aja. Kalau kita nggak eksperimen juga keberhasilan itu ya perlu dicoba gitu. Jadi selain gigi juga eksperimen. Contohnya kalau diterapkan sama bisnis HDI ya kita harus sering mencoba. Contoh misalnya presentasi dengan cara ini, kok kurang berhasil, berarti coba cara lain lagi. Sama seperti misalnya kita ikut bazar atau ikut acara-acara di tempat lain. Kalau kita caranya monoton seperti itu terus, belum tentu cara yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Dilihat juga siapa audiennya, siapa pesertanya, siapa pasarnya, seperti itu. Terus kemudian pikiran ya, pikiran itu paling penting. Maksudnya setiap kita ada masalah, masalah apapun itu, mau masalah pribadi, mau masalah pekerjaan, mau masalah apapun, kita harus punya pikiran yang positif bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Walaupun setiap kita keluar dari masalah, siap masuk masalah baru lagi, begitu kata mentor saya. Jadi ya hidup seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada masalah, ya berarti sudah sempurna hidupnya, nanti dipanggil sama yang di atas gitu. Terus kalahkan ketakutan. Ya ketakutan itu macam-macam ya, nggak hanya ketakutan. Misalnya setiap orang pasti dicoba dari ketakutannya masing-masing. Ada yang takut presentasi, ada yang takut ketemu orang baru, ada yang takut keluar rumah. Nah itu harus kita kalahkan ketakutan itu. Itu sih kok. Yes, oke. Ya, jadi berani untuk mengalahkan ketakutan dan tadi kegigihan, kegigihan dan eksperimen. Ya, itu menarik sih. Karena ada beberapa orang mungkin terjebak, ya kan. Loh, saya ini udah gigih loh, ya kan. Tapi maksudnya gigih melakukan hal yang sama berulang-ulang, ya kan. Jadi lupa eksperimennya, ya kan. Jadi lupa untuk mengevaluasi. Oh, kok saya kok ngomong begini salah ya. Oh, berarti mungkin saya kurang ngomong begini, kurang ngomong gitu ya itu. Kadang-kadang tuh terjebak kurang eksperimennya, ya. Tapi saya percaya pada waktu kita ini bereksperimen, ya, pasti pasti dapat sesuatu kok. Ada lagi yang mau sharing? Ini kalau mau jadi kembali lagi ya. Kadang lucu ya teman-teman. Saya berharap Anda nggak bosan ya. Saya pribadi kadang tuh membaca buku ini ya kan. eh Sepertinya tuh hal-hal itu aja yang dibahas. Tapi menurut saya hal itu aja itu yang ya memang penting ya. Ya kayak contoh ya kan. Yang saya diingatkan kembali sekali lagi itu adalah yaitu loh, pikiran. Semua itu kembali dari pikiran atau mungkin kalau di sini bahasanya adalah sikap. Tadi mana ya? Tadi saya garis bawah kok itu. Karena menurut saya itu cukup menarik. Oh itu tuh di halaman 236 yang tinjauan selayang pandang itu. Perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan terdapat pada sikap seseorang, ya kan? Jadi kembali lagi itu bagaimana caranya kita merespon, ya kan? Karena pada waktu kita bicara tentang kegagalan, bahkan kalau nggak salah beberapa baca buku yang lalu ya, yang sempat dibahas apa di perkampungan kumuh itu pola pikirnya juga sama semua gitu ya. Itu betul ya, beberapa baca buku yang lalu ya. Nah, Ya, itu memang menarik sih. Perkampungan kumuh itu cara berpikirnya juga sama semua. ya. Tapi yang menarik juga pada waktu kita baca success story orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, yang menarik teman-teman, bidangnya macam-macam. Ternyata juga cara berpikirnya mereka tuh sama. Itu. Dan itu juga yang membuat saya itu senang, teman-teman, mencari profil-profil orang-orang yang berhasil, ya kan? Dan saya pelajari, bahkan dari buku, bahkan film, ya kan? Film-film dokumenter, ya kan? Orang-orang yang berhasil itu, saya senang-senang banget nonton itu. Dan kalau dari saya pribadi,
ya kan? Diingatkan tadi sebentar di mana ya tadi ya? Yang mana tadi ya? Halaman 235 ya, paragraf 1, 2, 3, 4. Ketika Anda mengalami kesulitan, jangan menyerah. Justru Anda harus mundur sejenak demi mendapat kesegaran mental. Cobalah sesuatu seperti memainkan musik, berjalan-jalan, atau tidur sejenak. Kemudian ketika Anda berusaha mengatasinya lagi, solusi tahu-tahu muncul. Nah, ini betul-betul saya merasa ini gue banget. Ya, jadi sering teman-teman. Kadang-kadang saya itu buntu, ya kan. Kadang ide nggak ada, ya kan. Eh, apa namanya? Setiap kali mungkin ada masalah, ya kan, menimpa, ya atau entah itu masalah pribadi, entah itu masalah di dalam network, di dalam bisnis, di dalam jaringan, kadang mungkin konsumen, kadang mungkin rekan kerja kita, ya kan. Kadang-kadang tuh kita merasa buntu gitu ya. Tapi salah satu yang saya lakukan ini persis seperti ini, ya kan. Jadi saya tuh dengerin musik, kayak contoh, ya kan. Anda kalau jeli teman-teman, undangan yang dikirimkan itu yang nulis Pak Ronald tuh, ya kan. Undangannya baca buku, ya kan. Itu kan ada tulisannya, yuk datang lebih awal, ya. Nah, itu yang ngetik Pak Ronald tuh, ya. Menikmati lagu-lagu yang positif dan bersemangat. Itu memang sengaja kita desain, teman-teman. Jadi kami pun dari apa yang membantu di penyelenggaraan baca buku ini, kita ini jam 7.45 kita ini sudah standby, ya kan? 7.45 kita sudah standby, kita sudah nyiapin, ya kan? Lagu-lagu. Kenapa kok kita buat seperti itu? Karena jujur, itu tidak hanya bermanfaat untuk Anda, karena itu juga bermanfaat untuk saya, ya kan? Bahkan kalau teman-teman yang suka datang awal ya, apalagi kalau ngeliatin kalau Pak Ronald pas open camp itu sering banget tuh sambil dia gini-gini ya kan. Dia menikmati lagunya ya. Karena jujur teman-teman, itu sangat-sangat membantu. Jadi kembali lagi, apa sih yang membedakan eh banyak teman-teman kan bilang, kenapa sih para plan ini kok bisa positif terus? Ya, sebetulnya sekali lagi itu adalah keputusan. Keputusan di mana pada waktu saya bertemu dengan tim saya tidak mau negatif. Itu keputusan. Jadi bukan berarti terus Anda berpikir bahwa kita ini tidak ada masalah. Tidak, ya kan? Yaitu tadi yang juga Dani sempat singgung kan, bahwa kalau kita ini tidak pernah buat salah, kalau kita ini tidak pernah ada masalah, ya kan? Hidup kita sempurna, ingat, ya toh, kesempurnaan hanya milik Allah, ya kan? Nanti jangan-jangan kalau sudah milik Allah, ya toh, dipanggil Tuhan kita, karena sudah sempurna, ya kan? Jadi kita terus akan menimpa dapat masalah, ya kan? Itu selalu. Tapi itu bagaimana respon kita, ya. Dan saya pun membiasakan dan ini pun sekali lagi teman-teman dilatih. Saya tuh melatih ya diri saya itu dengan itu pertama musik terutama. Saya itu musik dan musik pun saya tuh pilih, ya. Oh, saya tuh paling benci kalau dengerin musik-musik yang liriknya nggak jelas, ya kan? Nggak jelas kayak apa. Lo mungkin itu booming. Contoh, ini kita ngomong ya, teman-teman. Ini penyanyi yang sama. Tadi teman-teman dengerin nggak lagu terakhir sebelum tadi kita baca buku? Itu kan judulnya Kehadiranmu, ya kan? Itu penyanyinya kan Samson, band, ya kan? Jadi saya tuh tidak ngefans ke orangnya atau ke bandnya. Saya tuh suka lagunya. Jadi kalau lagunya negatif, saya juga nggak suka. Lagunya Samson, teman-teman, itu juga ada yang menurut saya nggak oke. Yang mana, ya kan? Teman-teman pernah tahu nggak lagunya Samson yang dan ini menurut saya lebih beken daripada lagu yang saya nyalakan tadi. Itu kayak apa ya toh? Yaitu aku yang lemah tanpamu, ya toh. Aku yang lelah karena ya toh. Itu kan Anda bisa bayangkan nggak kalau Anda pagi hari dengerin lagu yang seperti itu, ya kan? Dibandingkan kalau Anda dengarkan lagunya Samson yang tadi, yang kehadiranmu. Kehadiranmu membuat hidupku, ajarkan aku bijaksana dalam memulai hidupku di dunia. Ya kan itu kan lebih lebih semangat. Dan itu saya memang ciptakan di dalam lingkungan saya.
Saya tak mau dengerin lagu-lagu yang itu yang nggak jelas, ya kan? Apalagi yang apa tuh? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, ya Butiran toh. debu. Pengen tak Kenapa? Butiran debu, ya kan? Tak jawab mati aja sekalian, ya toh. Wong terjatuh tidak bisa bangkit, mati aja sekalian, ya kan? Jadi aku tidak tahu jalan pulang. Lah apa nggak tahu ada Waze sama Google Map toh? Kok sampai nggak bisa pulang, ya kan? Pulsanya habis, ya kan? Jadi lagu-lagu yang seperti itu tuh saya paling nggak suka gitu loh. Tapi lagu-lagu yang selalu dipilih adalah lagu-lagu yang selalu positif. Bahkan film pun juga sama, film-film positif, ya kan. Kadang kayak contoh ya kan, kemarin 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 saya barusan nonton, menurut saya menarik film animasi kadang-kadang, ya kan. Jadi kan bukan berarti kalau kita ini udah usia 40-an atau usia di atas 12 tahun ke atas, kita harus nontonnya film dewasa, nggak juga. Kadang film dewasa juga gizi, ya kan. Saya kadang sering apa ya, suka nonton film animasi, ya kan. Contoh, ini film lama sih. Ya saya baru nemu juga, ya kan, film Luck kemarin. Nah, teman-teman yang kemarin ikut PNC, ya kan, saya sharing tentang film Luck. Ada yang udah nonton belum? Ya kan, itu menarik. Film itu tahun 2022, film kartun, animasi. Tapi pada waktu setelah nonton film, itu kadang tuh keluar sebuah ide. Kadang-kadang tuh di dalam diri itu mulai teringat lagi impian yang belum tercapai. Eh, apa yang harus dilakukan, ya kan? Jadi ini memang harus dibangun, ya kan? Ibaratnya kenapa sih baca buku pagi, ya kan? Ini adalah salah satu yang saya bangun di dalam tim kita ini. Saya ingin membangun sebuah habit yang positif. Karena saya percaya kehidupan setiap manusia itu sama, menghadapi masalah, ya kan, menghadapi persoalan, ya. Tapi yang membedakan apa? Respon. Ya, makanya sekali lagi, ya kan, bahwa Margaret Thatcher mengatakan bahwa saya bisa tahu masa depanmu itu seperti apa dengan saya melihat dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda berkumpul. Kalau Anda kumpulnya dengan orang pengeluh-pengeluh, ya kan, jadi apa ya? Kayak contoh lah, berapa banyak teman-teman yang tahu ya hari ini itu kalau mau kita lihat kondisi secara negara kita ya, ekonomi kita lagi kacau loh. Saya kemarin terakhir ke Semarang, itu eh, apa namanya, naik Grab, driver Grab itu sampai nanya, dia sampai nanya apa? Pak, usaha sendiri kah? Iya, saya bilang. Gimana Pak? Drop enggak Pak? Itu saya bilang enggak, biasa aja, ya kan? Malah lagi cenderung naik juga, ya kan? Ya gimana drop, ya kan? Pontianak kemarin 2 hari acara omset 30 juta, ya kan? Baru sampai tanggal 2, ya kan? Karena apa? Dia cerita, waduh, ini lagi sepi semua loh Pak. Kemarin saya punya penumpang, ya, itu pengusaha mebel, itu omsetnya drop 40%, ya kan? Makanya kembali lagi, kalau kita terus mendengarkan berita-berita negatif, ya kan? Terus Anda mengaminkan, ya, seperti yang diceritakan di buku ini kan. Jadi akhirnya apa? Ya kita, oh ya, sepi, 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 ya sepi, ya kan? Makanya saya nggak pernah mau memikirkan eh, apa omongan-omongan negatif orang, ya kan? Kenapa? Lah, karena kita di bisnis yang berbeda, teman-teman. Kekuatan network marketing, ya kan? Itu karena penggeraknya ada di tangan saya, di tangan kita sendiri, ya. Jadi kalau kita menginginkan sebuah omset yang naik, ya buatlah sebuah event, ya kan? Pontianak bisa bisa kemarin apa namanya, omset sampai segitu besar, ya karena mereka pun juga membayar harganya kan. Loh saya tahu tuh kemarin para aprannya pontang-panting tuh, ya kan? Bayangkan tanggal 30 belum selesai, ya kan? Tapi harus menyiapkan ini itu, ya. Bahkan kemarin eh, apa namanya, ada Cianhia juga, ya kan? Lalu ada Ceyona, ya kan? Yang telepon-teleponan sama saya sampai setengah 11 malam, ya kan? Ngapain? Nyiapin acara di tanggal 30, ya kan? Kenapa? Lah acaranya tanggal 1, ya kan?
Jadi ada effort, ada harga yang harus dibayar, ya. Tapi pada waktu itu semua dilakukan, ya omset boom, ya kan. Makanya kalau dikatakan hoki, tergantung hoki yang kayak apa. Kalau hoki, sekali lagi saya percaya hoki itu ada. Tapi ingat, hoki itu bukan tidak melakukan apa-apa. Tapi kita melakukan yang terbaik, ya. Kita melakukan yang terbaik, maka keberuntungan itu pun pasti akan menghampiri kita juga. Kita akan ketemu, ya. Seperti kemarin kan, rasanya dia hampir di semua grup kan. Di semua grup deh, bukan hampir. Bahkan saya sharing juga di Propolis Team kan. Saya menemukan videonya, ya kan, Ketua PSSI hari ini, Pak Erick Thohir. Wah, itu kemarin saya nemu tuh, itu luar biasa itu. Itu nasihat yang menurut saya sangat menarik. Hari ini Indonesia sedang membangun timnas putri, ya kan. Tapi yang menarik, ya kan, buat teman-teman yang belum nonton videonya atau mungkin tidak apa namanya eh, tidak dapat upline-nya mungkin bisa sharing ya. Karena kemarin saya sharing loh, hampir setahu saya di semua grup sampai di Propolis Team di grup besarnya punya upline saya pun saya sharingkan, ya kan. Jadi bayangkan apa yang dikatakan Pak Erick Thohir, menarik kan? Pada saat Anda dibantai 1-6, bayangin loh, dibantai loh 1-6. Dia katakan apa? Saya tetap berdiri loh, kasih applause, kasih support. Kenapa? Karena saya melihat kamu semua terus berlari. Kenapa? Ya wajar. Lah di Indonesia aja Liga Putri kan nggak ada, ya kan? Jadi mereka nggak pernah latihan. Tahu-tahu ikut turnamen, ya kan? Ya dibantai 1-6 ya wajar. Tapi kembali lagi yang luar biasa apa? Selama kita tidak menyerah, selama terus berlari, ya kan? Dia bilang kasih apresiasi. Nah, yang menarik lagi, sebetulnya ini yang dikatakan Pak Erick Thohir di Timnas Putra, itu kalau tidak salah 2022 atau 2023. Itu juga dia katakan hal yang sama di Timnas Putra. Hari ini Timnas Putra kita sudah masuk ke tahap kualifikasi Piala Dunia ronde 3, ya kan? Dan itu sudah dilakukan Pak Erick Thohir dari 2 tahun yang lalu. Saya pun ya jujur karena saya memang suka sport ya. Jadi saya ngikutin banget berita ini dan saya senang banget ngelihat bagaimana Pak Erick Thohir itu membangun tim itu dan itu menurut saya luar biasa. Makanya kata kuncinya dia selalu ngomong apa? Ya kan? Terus berlari. Dia ngomong, kalau lari, Anda bisa lari di sepanjang pertandingan. Itu masalah mental, dia bilang. Jadi masalah mungkin dribbling, passing, shooting, itu masalah skill. Ya kan? Tapi basicnya apa? Basicnya lari dulu. Wong sepak bola kok. Ya kan? Sama dengan di bisnis tadi. Ya kan? Di bisnis tadi, presentasi dulu. Ya kan? Presentasilah, jangan pernah berhenti. Ya kan? Sambil, tadi yang dikatakan sama Dani juga kan, sambil dievaluasi. Ya kan? Jadi, saya percaya pada waktu kita terus melakukannya dengan dievaluasi, kita pasti akan mengalami pertumbuhan. Itu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing lagi? Sudah 8.40 soalnya. Ada lagi? Boleh loh. Oke, sebentar. Oh, ini Danis nulis panjang nih ternyata ya. Lagu Afi Gila, Mantap Jiwa. Coba deh. Saya belum tahu nih lagu ini. Coba nanti saya dengerin lagu oh, Mantra Jiwa kok, Mantap Jiwa. Mantra Jiwa. Iya, nanti saya cari deh lagunya. Ya, oke. Ya, siapa yang mau tutup doa kita? Oh, ya. Wih, apa namanya? Jadi buat teman-teman yang mau pimpin doa, mungkin bisa titip juga dalam doa, ya. Karena eh, Lisa sedang apa ya, sedang berduka karena kemarin ciciknya, kakaknya itu dipanggil Tuhan, ya. Dan luar biasa Lisa, thank you. Saya tahu di tengah kamu berduka, kamu lagi ngurusin banyak hal, kamu masih nyempetin untuk masuk, ya. Eh, Juga titip ya doa teman-teman
untuk apa namanya arwah ya kan yang sudah dipanggil Tuhan, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan untuk tetap stay strong ya. Yuk, siapa yang pimpin yuk? Kayaku. Ayo Oke, silakan Cik Kim. silakan Cik Kim. Titip doa ya Cik Kim buat keluarganya Ya, Lisa. ya. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami yang bekerja kami bersama kita mereka komunitas ini dapat bertumbuh, memberikan dan memperkuat kami yang bersemangat untuknya pun ikut. Oh, terputus. Ya, oke. Tadi signalnya terputus. Pak Ronald, lanjutin aja Pak Ronald. Apa doanya? Yuk, Oke. Doa juga untuk saudari kami, untuk Lisa, Tuhan yang kiranya berikan kekuatan dan ketabahan, juga keikhlasan untuk keluarga yang ditinggalkan, dan kiranya Tuhan semuanya boleh dikuatkan dan semuanya boleh tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu punya rencana yang terindah. Dan untuk setiap kami, kiranya Tuhan kami eh, membutuhkan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan berkat-Mu sepanjang hari ini. Engkau Tuhan yang menyertai kami dan membuat kami berhasil, dan sepanjang bulan ini kami boleh diberkati Tuhan luar biasa. Ada pencapaian-pencapaian baru, peringkat baru, peningkatan luar biasa, jalur-jalur aktif baru, jalur-jalur diamond baru, semua karena anugerah. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan bagi namamu. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Yuk kita foto. Maaf kok tadi. Ya, Ya, signalnya hilang. ya enggak apa-apa Cik Kim, sudah dilanjutkan. Yuk, bisa open cam sebentar yuk untuk kita berfoto dulu untuk bahan story. cek. Oke, dah semuanya. 1, 2. Oh, ntar saya tunggu. Bentar, masih ada yang mau open cam? Oke, 1, 2. Cekrik. Ya. Oke, untuk manajer ke atas ya, nanti malam